Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kali ini saya sudah berada di kediaman Bapak Priyanto di Pesanggerahan Karangsambung, Pak, Kabupaten Kebumen. Beliau Bapak Priyanto adalah seorang penjual cireng atau cilok goreng yang sangat luar biasa. Eh, Beliau di usianya yang sudah tidak lagi muda, beliau masih semangat untuk bekerja, masih semangat untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Oke, guys, sebelum kita mulai mendengarkan histori perjalanan dari Bapak Priyanto, saya ingetin lagi kepada kalian semua, dukung terus channel WSK Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kita lebih semangat lagi bikin videonya yang tentunya bisa memberi edukasi buat kalian dan tentunya bisa menghibur. Terima kasih. Ini dia ceritanya. Nah, Bapak Priyanto, nama lengkapnya siapa nih, Pak? Nama lengkapnya, Iya. saya hanya Bapak Priyanto saja. Oh, Bapak Priyanto saja, Ya, nggih. Priyanto. Nah, bahasanya angsal Indonesia, angsal campuran betul nopo. Oke. Sepenak dengan mohon, Pak. Nggih. Oke, Pak, nama lengkapnya Bapak Priyanto saja, nih, Iya, Pak. iya. Oh. Lahiran tahun berapa nih, Pak? Kurang lebih kelahiran saya 48. 48. Ya. Berarti umurnya, Pak, sekarang berapa? Umurnya sekarang 63, kurang lebih Nah, 63. 63. Nah, guys, beliau usianya adalah 63 tahun. Sangat luar biasa, beliau masih sampai dengan detik ini beliau masih berjualan ya. Ya, Pak ya. Iya, Usianya sudah 63 tahun lebih. iya, Ya. iya. Bapak Priyanto asli orang Serak sini, Pak. Bukan, Karangsambung. Oh, bukan. bukan. Aslinya mana, Pak? Aslinya saya Banjarnegara, alamat desa saya Gendansari. Banjarnegara. Ya, Oh, berarti yang orang sini ibunya, nggih. ya. Oh. Berarti pindah ke Karangsambung tahun berapa ini, Pak? Saya lupa ya. Tapi udah menikah baru pindah ke sini, Pak. Ya udah. Oh. Udah. Nah, Pak, mulai berjualan itu tahun berapa? Waktu itu Bapak usianya berapa nih, Pak? Ya usia saya waktu mulai jualan itu sekitar 30 tahun. Mulai berjualan umur Ya, 30 tahun ya, ya. ya. Udah menikah posisinya, Pak? Udah, Udah ya. udah. Awal itu langsung jualan cilok goreng atau Bukan. bukan apa dulu nih, Pak? Waktu dulu awal jualan saya itu saya ikut juragan jualan saya itu Es es lilin. es lilin ya. Ya. Oh, berapa tahun, Pak, es lilin? Saya jualan es itu dapat 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Setelah es terus langsung. Setelah es saya pindah lagi masih tetap di es. Itu saya bikin sendiri 1 tahun. Bikin es lilin sendiri Ya, gitu ya. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Lah itu berjualannya jalan kaki, Pak, juga waktu es Jalan itu. kaki. Ke mana aja nih, Pak? Oh, jalan saya sangat jauh Mas. Jadi yang kita lalui itu 3 kecamatan. 3 kecamatan. Iya. Ya. Paling jauh saya sampai ke daerah Gedunggong. Gedunggong Sadang ya, Pak? Gedunggong Sadang itu paling jauh. Kalau di daerah Kecamatan Karangsambung paling jauh itu di daerah Plumbon. Plumbon. Kalau di Kecamatan Karanggayam itu sangat jauh. Misalnya saya itu ingin tahu bagaimana desanya dan bagaimana caranya itu di desa itu, saya sampai ke desa Binangun. Binangun Karangsambung ya. Bukan. Apa? Binangun Soma. Soma. Oh, kecamatannya? Kecamatannya Karanggayam. Oh, Karanggayam. Ya. Oh, gitu. Nah, 2 tahun jualan es lilin, kemudian 1 tahun jualan es lilin tapi sendiri. Ya, ya. Setelah itu baru ke cireng. Saya pindah lagi, ikut juragan lagi. Ikut juragan lagi.
lalu saya jualan bakso tusuk Bakso dulu. tusuk. Ya, bakso tusuk. Sendiri atau ikut bos ya? Saya ikut Juragan, bos. ikut Ya, juragan. ya. Berapa tahun itu, Pak? Itu 2 tahun. 2 tahun ya? Ya, Oh, berarti setelah dari es kemudian pindah ke bakso tusuk ya, selama 2 tahun. 2 tahun. Berarti total udah 5 tahun. 5 tahun. Jualan es 3 tahun, kemudian ditambah jualan bakso tusuk 2 tahun. Iya. Terus pindah langsung ke Cireng ini, Pak? Iya, langsung ke Oh, berarti Cireng. 5 Pindahnya tahun sekali. Bapak bekerja di jualan es 3 Ya, tahun, kemudian 2 tahun jualan bakso tusuk, akhirnya terakhir sampai sekarang detik ini jualan cilok goreng gitu. iya, iya. Nah, cilok goreng itu awal mulanya apa ikut juragan dulu atau langsung bikin sendiri, Bukan. Pak? Jadi awalnya itu saya bikin ikut juragan. Jadi saya jualnya bakso tusuk. Tapi kalau saya lihat ke desa itu, pembeli itu kelihatan semangat kalau yang digoreng gitu. Lah, bakso tusuk itu saya bikin tusuk. Jadi saya beli minyak untuk digoreng. Lah, setelah itu saya pikir daripada saya ikut juragan lebih baik saya bikin sendiri. Lah, awalnya itu saya bikin sendiri. Setelah bikin sendiri, kita jalankan, ternyata lancar. Jadi saya sampai sekarang tuh lanjut gitu. Iya. Jadi apa namanya? Daripada ikut juragan Bapak bikin sendiri Iya, cilok gorengnya cilok itu ya, gorengnya cilok ya. gorengnya. Nah, berarti cilok goreng itu eh, berdasarkan pengalaman apa nih, Pak? Apa langsung bisa bikin cilok goreng atau dulunya udah pernah bikin nih, Pak? Eh, Cilok goreng, bisa bikin cilok goreng itu iya. Jadi belajar itu otodidak? sudah saya pikir sendiri. Jadi di antara cilok goreng dan cilok rebus itu, jadi cara bikinnya itu ya mungkin nggak sama, Iya. tapi lebih lama lagi kalau bikin cilok goreng gitu. Oh, gitu. Jadi secara pengolahnya itu eh, lebih lama gitu lah. Lebih lama. Iya. Iya. Kalau bumbu-bumbunya itu sih sama. Iya, sama. Gitu, iya. Berarti sampai detik ini cilok goreng ya, Pak? Iya. Itu berarti masak sendiri, Pak, cilok Masak goreng? sendiri. Masak sendiri ya? Iya. Dari semua, dari masak, terus pengemasan dan mulai jualan Bapak semua sendiri ya? Iya. Yang mengerjakan begitu? Iya. Lah terus untuk gerobaknya nih, Pak, kereta gerobaknya lah Iya. ya kita itu bikin sendiri atau jual nih? Gerobaknya bikin sendiri. Waktu dulu awalnya saya dikasih sama waktu saya masih ikut juragan. Iya. Saya dikasih. Dikasih. Nah, setelah saya bikin sendiri, ciloknya itu gerobaknya saya bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya. Berarti sampai sekarang itu gerobaknya udah bertahan berapa tahun, Pak? Yang gerobak yang sekarang dipakai itu? Kalau satu pemakaian gerobak itu ya sekitar dipakai selama 5 tahun 6 tahun lah. 5 tahun 6 tahun udah Iya. ganti lagi gitu Iya. Pak ya. Iya. Berarti gerobaknya bikin awalnya dari juragan, Iya, terus sekarang iya. bikin sendiri akhirnya Bikin sendiri. Iya. Nah, kan Bapak katanya jualan ke 3 kecamatan ya Pak, Iya. Karangsambung, Karanggayam, Sadang. Heeh. Nah, jualan cilok goreng itu berarti mulai tahun berapa tuh Pak? Mulai cirengnya itu tahun berapa Pak? Cirengnya ya cireng kalau saya mulai jualan cireng tahun 90. 98. 98. Ya. Udah jualan cireng ya? Ya, Jualan udah cireng pertama kali ya? cireng. Oh, ya. Nah guys, jadi Bapak ini saya pertama kali melihat itu waktu saya masih sekolah SD Ya. tahun 90 ya sekitar 90-an saya pertama kali ketemu Bapak ini. Waktu itu kita belum kenal Pak, saya cuma Pak beli cilok goreng. Waktu itu Bapak sudah ada di sekolahan saya di Kecamatan Sadang itu Pak. Dari situ saya apa ya Pak, kagum gitu Pak. Terus saya apa ya istilahnya mengagumi Bapak karena jualan cireng dari tahun 98 sampai sekarang ini kan Sampai sudah sekarang. sampai sekarang berpuluh-puluh tahun gitu Pak. Jadi sangat luar biasa guys, Bapak
Prianto. Prianto. Ya, ya Pak. Jadi untuk Bapak kalau jualan ke Sadang ini Pak, kan jalan kaki, Ya. ya. Lah itu menempuh perjalanan berapa jam itu Pak? Itu kalau saya mau menuju ke SD Sadang itu 6 jam, Mas. 6 jam Ya. ya. 6 jam. Nah guys, jadi Sadang itu kecamatan, Karangsambung itu kecamatan, jadi sudah beda kecamatan. Nah, beliau Bapak Prianto ini berjalan kaki dari kecamatan Karangsambung, beliau tinggal sekarang sampai ke kecamatan Sadang itu membutuhkan waktu 6 jam gitu, 6 jam 6 jam perjalanan. perjalanan. Jalan kaki nih, Pak. Jalan kaki. Jalan kaki. Lah, kalau Bapak jualan cireng di SD pagi hari, berarti Bapak dari rumah itu jam berapa Pak? Kalau saya jualan Cireng ke Sadang, dari rumah itu berangkatnya jam berapa? kalau dari rumah itu kalau saya menuju Sadang itu kadang jam 1. Jam 1 malam Pak? Ya, kadang jam 2. Jam 2 malam? Iya. Itu udah start berangkat apa masih beres-beresin nyiapin Pak? Udah beres. Udah beres tinggal Iya, berangkat udah ya? beres tinggal berangkat saja. Oh gitu. Nah guys, jadi jam 1 malam beliau berangkat ke kecamatan Sadang guys, bayangkan guys ya. Lah itu dilakukan setiap hari Pak? Setiap hari. Setiap hari. Ya. Ke Sadang terus setiap hari apa nanti Enggak. seminggu pindah? Iya. Apa sehari pindah atau seminggu pindah nih? Ya 3 hari sekali. Setelah dari kecamatan Sadang terus pindahnya kemana nih Pak? Niku kula sak purune kadang-kadang kula saking daerah Sadang. Kadang niku pindah wonten dusun Gedung Legok. Oh, dusun Gedung Legok, Yeah. Langsung wonten Dliwang, langsung muter ngantos dumugi Jojogan. Oh, nggih. Lajeng Pucangan langsung wangsul Karangsambung. sambung. Oh, berarti saking dari rumah jam Nggih. 1 malam, jam 2 Nggih. malam Nggih. langsung ke Sadang. Nanti Sadang. sehari itu keliling ya Pak? Keliling ya. Di Sadang, Ya. di Gedung Legok, di Wonosari. Dliwang, Wonosari. Ya. Nah, nanti sore sambil perjalanan pulang ke Ya. rumah gitu. Lah, terus kalau rutenya arahnya ke Karanggayam nih Pak. Ya. Perjalanan dari rumah ke Karanggayam berapa jam Pak? Itu lebih lama lagi. Itu waktu dulu saya berangkat dari rumah jam 12 malam sampai ke Pasar Soma itu jam setengah 6. Jam 12 malam Ya. dari rumah sampai Pasar Soma Karanggayam. Iya. Jam 6. Jam setengah 6. Jam setengah 6. Ya. Jalan kaki Pak. Jalan kaki juga. Subhanallah. Ya, terus begitu sampai sana terus keliling di daerah Ya, mana keliling. aja Pak? Itu dari habis jualan di Pasar Soma, setelah selesai saya pergi keliling pertama ke daerah Glontor, lalu ke daerah Lumbir, lalu ke daerah Binangun, lalu ke daerah Gentan sampai ke Srengseng. Lah niku terakhir di daerah Srengseng. Itu terakhir jualannya ya, terakhir muternya ya Pak? Iya, Kelilingnya terakhir muternya di daerah Srengseng. Ya. Kemudian pulang ke rumah dari Karanggayam jam berapa Pak? Waktu dulu saya sampai jam 4:30 masih di sana, masih di daerah Soma. Daerah Soma. Ya. Kadang sampai ke rumah tuh jam 7 atau tengah 8 gitu. Malam ya. Malam. Oh, berarti jam 7 sudah sampai rumah lagi, Ya. malam ya. Ya. Besoknya berangkat lagi. Besok ya berangkat lagi. Tapi beda kecamatan. Ya. Oh. Ya, kadang-kadang masih satu kecamatan tapi sudah lain desa gitu. Oh, lain desa ya. gitu ya. Oh, ya. Lain desa. Nah, itu berarti perjalanan menempuh waktu yang lebih lama lagi dari kecamatan Sadang ya Pak. Kalau di Karanggayam lebih jauh gitu ya. Ya. Bapak berangkat jam 12 malam, Ya, sampai jam sana 12 setengah malam. 6. Ya. Nah, kalau di kecamatan Sadang, Karanggayam satu lagi kecamatan mana Pak? Kecamatan Karangsambung. Karangsambung. Ya. Kalau di kecamatan Karangsambung berangkatnya jam berapa? Oh, kalau di kecamatan Karangsambung saya tidak pernah menempuh perjalanan itu berangkat lebih cepat tuh saya nggak pernah. Jadi berangkatnya dari rumah tuh
paling cepat tuh 4:30 pagi. Ya, 4:30 pagi nih, Pak. 4:30 pagi. Nah, kalau kelilingnya di daerah Karangsambung desa mana aja nih, Pak? Kecamatan Itu kalau berangkatnya dari rumah itu 4:30, saya menempuh desa daerah Telepok. Telepok. Ya, Langsung ke Telepok dulu. langsung ke Telepok. Oh, nggih. Terus Lah setelah ke Telepok, nanti kurang lebih jam 10 siang, saya naik langsung ke daerah Kalikemong, muter, saya sampai ke daerah Pujegan, lewatnya Kali Kecot, langsung bablas sampai ke daerah Plumbon. Ya, itu terakhir. pulangnya jam berapa biasanya, Pak, kalau berjualan di Kecamatan Karangsambung nih, Pak? Itu saya mengundurkan diri dari kelilingan itu sekitar jam 4. Jam 4. Iya. Oh, jam 4 udah pulang lagi ke rumah. Pulang, ya. Pulang ke rumah. Nah, ini kan sangat luar biasa nih, Pak. Jualan menempuh jarak yang sangat luar biasa, Ya. jauh gitu ya, Pak, ya. Ya. Dan berjalan kaki gitu, Pak. Nah, sering sakit nggak sih, Pak, kakinya kalau jualan jalan gitu? Oh, itu enggak. Waktu dulu ya sepertinya biasa aja. Tapi kalau sekarang ya sedikit-sedikit ya terasa sakit. Itu ya. Misalnya Capek, mungkin usia udah bertambah sih ya, Pak. udah bertambah umurnya Iya, gitu loh jadi ya. tenaganya juga berkurang Iya. gitu ya, Pak, ya. Oh ya. Nah, terus tapi nggak pernah jatuh sakit gara-gara jualan, Pak? Enggak. Nggak pernah, malah jadi sehat Enggak. ya, Pak, ya? Iya. Lah, cilok cirengnya itu harganya berapa sih, Pak? Satu tusuknya ya? Satu tusuknya. Iya. Itu kalau dikatakan dari awal atau harga sekarang? Dari awal dulu yang tahun 90-an itu. Oh, itu cuman Rp100. Rp100 Ya, satu tusuk. Oh, iya. Sekarang satu tusuknya kalau sekarang saya menjual 300. 300. Iya. Kok naiknya nggak banyak nih, Pak? Baru Iya. tahun-tahun loh. Iya. 500 gitu satu tusuk kan agak. Kalau sekarang kalau kilo goreng ya kalau di desa-desa itu belum ada. Belum ada ya? Ya, yang satu tusuk Rp500 itu belum ada. Oh, jadi ngimbangin harga pasar Iya, gitu ya. iya. Berarti dari tahun 90 waktu itu 98 sampai Ya. sekarang itu berarti sudah berapa tahun, Pak? Ya, kita 40 tahunan. 40 tahunan gitu, Iya. Pak. 40 tahunan berjualan cireng jalan kaki Jalan ya, Pak, kaki. ya. Sangat luar biasa nih, guys ya. Perlu dicontoh semangat dari Bapak Prayitno. Meskipun beliau sudah tidak lagi muda, tapi beliau masih semangat sampai sekarang, masih berjualan cireng gitu ya, Pak, ya. Iya, iya. Nah, itu biasanya kalau Bapak jualan cireng itu paling sering ke sekolahan apa nih, Pak, yang banyak pembelinya, itu SD atau MTS apa SMA nih, Pak? Itu kalau waktu musim-musim dulu ya, itu saya paling baik itu di daerah Sadang. Misalnya kalau di daerah Sadang itu jadi sangat banyak pembelinya dan tempat-tempatnya itu bagi saya itu sangat mencukupi. Sangat mencukupi ya, Iya, Pak, ya? sangat mencukupi. Jadi setelah jam 12 siang itu saya nggak pernah masuk ke desa lain untuk menjual barang yang masih ada di tempatnya, itu nggak ada. Jadi setelah saya masuk desa sampai ke Loning, sampai Karang, selesai ya barang udah habis. Barang udah habis, Ya. cepet ya? Ya. Ya sekitar jam 2, jam setengah 2 gitu. Terjual habis, Pak? Ini sudah habis. Terjual habis, ya alhamdulillah. Jadi sasarannya tapi anak-anak sekolah ya, Pak? Iya. Anak-anak sekolah kebanyakan gitu ya? Iya, Berarti, kebanyakan anak sekolah. berarti Bapak nongkrongnya di sekolah-sekolah gitu. Sekolah-sekolah ya. Oh iya, iya. Nah, itu keuntungannya berapa nih, Pak? Kalau dulu ya, Pak, kita bicara tahun 90-an ya, Pak, ya. Dari Bapak berjualan dari pagi sampai sore itu, maaf nih, Pak, ya, keuntungan bersihnya itu berapa nih, Pak? Ya. Gak usah pas banget, dikira-kira berapa, Pak? Dari awal. Satu hari itu omsetnya berapa nih, Pak, keuntungannya? Ya, waktu bersih. pertama saya jualan itu paling 5.000. 5.000. Iya, keuntungan 5.000. bersihnya itu, Pak? Iya, 5.000. Kalau sekarang? Ya, kalau sekarang ya
dapat 100 lah. 100.000. Ya. Waktu itu 5.000 juga udah lumayan banyak ya Pak. Iya, waktu iya. itu ya. Waktu harga uang itu masih stabil, Iya, bukan iya. seperti ini. Iya. Nah, cirengnya itu porsinya yang Bapak bawa itu setiap hari sama Pak atau beda-beda nih Pak? Oh, beda-beda desa. Beda-beda desa. Oh, kalau Iya, Sadang mungkin porsinya agak lebih banyak. lebih banyak. Ya, Kalau Karanggayam itu lebih banyak lagi. lebih banyak lagi. Ya. Oh, gitu. Kalau Kacamata Karangsambung Nah, mungkin itu ya standar. standar gitu ya. Ya, standar. Berarti lebih banyak di Daerah Karanggayam. Karanggayam sampai ke Sadang. Oh, Sadang Ya. gitu. Oh, iya, iya. Nah, pernah nggak sih Pak Bapak berjualan itu mengalami kejadian apa aja nih Pak waktu Bapak selama berjualan cireng nih Pak? Apa mungkin pernah, mohon maaf nih, apa pernah kecelakaan atau pernah menjumpai orang yang jahat gitu menjahati Bapak gitu, pernah nggak sih? Kemarin kan Bapak pernah cerita nih, kayak katanya Bapak pernah pulang kemalaman gitu, Ya. terus menjumpai hal-hal mistis nih Pak. Bisa diceritain gimana nih Pak? Oh, iya, iya, iya. Masalah itu saya ingat. Waktunya di bulan puasa. Nah, Bulan setelah puasa. saya jualan dari Gedung Legok, lantas saya masuk ke Desa Sadang. Nah, setelah Sadang, saya sampai ke Loning. Sudah ke Loning itu barang saya sudah habis. Nah, waktunya itu jam setengah 7. Nah, saya pulang. Setengah 7 malam ya Pak? Ya, jam 8 saya sampai ke rumahnya Tarmini. Tarmini. Ya, lah setelah itu, Saudaranya Bapak? uh-uh. Oh, Lah setelah itu saya masuk ke rumahnya Tarmini, saya disuruh tidur di sana. iya. Saya tuh nggak mau. Iya. Misalnya saya waktu dulu itu kalau tidur di sana di rumahnya orang lain itu rasanya kok nggak enak gitu Nggak enak loh. gitu ya? Iya. Bukan seperti ini. Oh, iya. Ini itu loh. Jadi saya maksa tuh saya pulang. Dan setelah itu saya di jalan tanjakan sedikit tuh di daerah Buncing itu sudah kedengaran tuh bau-bau. Baunya Ya, apa nih? Wangi itu atau bangkai Pak? pertama itu baunya bau badak. Bau badak. Nah, kedua itu harum sekali. Wangi ya Pak? Ya, Wangi. itu Wangi apa harum. nih Pak? Bunga? Oh, melati. Itu melati. Bunga melati Iya, ya. Terus? itu harum sekali lah. Setelah saya nanjak sudah sampai ke Ratan, itu kedengaran suara ketawa gitu. Cekikikan ya Pak? Iya, Suara cekik. ketawa. Cewek, perempuan Ya. Pak? Oh, suara Nah, setelah itu saya sininya itu sudah merasa ketakutan. sudah merinding ya Ya, Pak? Sudah misalnya saya sendiri itu sendirian gitu loh. sendirian. Ya, Waktu jam 7 malam padahal masih jam 7 itu malam ya. jam 8 pulang dari Sadang, saya sampai ke Buncing setengah 10. Oh, setengah 10. Iya, setengah Berarti 10 waktu malam. kejadian itu posisi setengah 10 malam. Iya, Dan benar-benar sepi Pak, nggak ada orang. iya, nggak ada Kendaraan orang lewat nggak satu-satu ada. pun, nggak ada. Oh, Cuman saya sendiri. terus gimana Pak? Iya, Kedengaran suara cekikikan ketawa, terus setelah itu gimana Pak? kelihatan. Kelihatan bentuknya. Nah, jadi kelihatan itu orangnya perempuan. Tapi kalau saya lihat wajahnya itu cantik. Oh, cantik Pak. Oh, Tapi wajah rambutnya itu, panjang. wah, sangat heran saya. Gimana? Sampai ke Kaki. bawah ya. Oh, gitu. Sampai ke bawah. Jadi nutup dagu. Oh, nutup dagu. Dan waktu itu putih Pak, pakainya serba putih. Ya, Serba putih. ya, Kemudian rambutnya panjang sampai panjang kaki. sampai kaki. Ya. Nah, terus Nah, setelah itu saya gerobak masih di dipikul. bawah. Oh, Ya, masih saya bawa. Heeh. Saya belok jalan kanan. Dia Ikut ke ikut kanan. belok jalan kanan. Oh, Nah, setelah itu saya belok jalan kiri. Dia ikut belok jalan kiri. Lah, saya heran. Gimana ini? Kalau saya mau pergi lewat kanan, dia ikut lewat kanan. Kalau saya mau lewat kiri, dia ikut lewat kiri. Ya kalau begini terus-terusan, saya sampai pagi pasti tetap di sini. Nah, setelah itu saya punya tekad. Pikiran saya tekad.
Ya malu nggak malu, saya lukar pakaian gitu loh. Lah setelah saya lukar pakaian, Lukar pakai itu maksudnya buka pakaian, Pak? iya Oh ya, itu langsung hilang. langsung Heeh. hilang. Entah kemana perginya tuh saya nggak tahu. Oh gitu ya, Pak. Iya, Dan posisi si hantunya ini apa kita sebut itu iya, melayang, Pak? iya. Melayang-layang gitu. Melayang jadi cuman ke sana ke sana sini. Misalnya saya bukan melihat wajahnya, tapi saya melihat kakinya. Lihat kakinya, Iya, malah dia melayang ya, Pak? melayang. Napak ke Iya, tanah gitu. enggak napas di tanah tuh enggak. Oh. Karena Bapak digangguin terus, nggak bisa pulang, Iya, pikir nanti nggak bisa pulang, akhirnya Bapak buka baju, buka Pak. baju ya. Nah, buka baju itu semuanya, Pak? Semuanya ya. Oh, semuanya. Iya. Nah, itu kok bisa buka baju itu inspirasinya dari mana, Pak? Apa emang jurusnya itu buat ngusir hantu cewek atau gimana nih, Pak? Misalnya saya dengar pujian dari seseorang itu kalau melihat benda seperti itu harus melepaskan pakaian gitu. Oh, gitu ya. Ya, Oh. jadi saya alami gitu Oh, loh. gitu ya. Ternyata Tapi kalau saya alami itu ternyata bisa pergi bisa gitu pergi. ya. Berarti terbukti ya, Pak, ya, omongannya terbukti. Hilang. Nah, waktu itu tuh hantunya apa nih, Pak? Kuntilanak atau Ya, kalau ada yang mengatakan itu katanya kuntilanak gitu. kuntilanak gitu Iya. ya? Oh. Bukannya sundel bolong. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, ya. Nah, waktu setelah Bapak buka baju terus hilang. Hilang. Nah, terus Bapak terus kembali jalan pulang. Saya pulang Oh, ya. gitu. Berarti sudah nggak diganggu lagi ya, Pak? Bagaimana? Sudah nggak digangguin lagi sama Enggak. setannya Enggak. gitu ya, Pak? Oh, nah itu guys pengalaman luar biasa dari Pak Prianto. Jadi waktu dia mau perjalanan pulang dari Kecamatan Sadang, dia bertemu dengan sosok halus gitu ya, Pak. Iya, iya. Yang biasa kita sering sebut kuntilanak gitu ya, Pak. Nah, selain kejadian-kejadian mistis nih, Pak, ada lagi nggak kejadian mistis yang Bapak alami selain di Kuncing tadi? Oh, itu ada, itu awalnya. Oh, awal. Jadi saya masih berangkat dari rumah jam 1:30. Saya mau menuju ke Sadang. Lalu saya berhenti di Jalan Watu Tumpang. Itu di sebelah timur Jembatan Gantung. Oh, nggih. Binangun. Oh, Binangun ya. Dan setelah itu saya melihat lampu ada di Jembatan Gantung. Jembatan Gantung. Iya, tapi lampu itu lampu odong-odong. Lampu odong-odong. Iya. Kendaraannya kendaraan odong-odong. Nah, saya tunggu aja. Saya pikir, wara odong-odong waktunya masih malam, kau udah keluar dari rumah itu mau kemana? Ya pikir gitu. Kita tunggu sampai masjid itu azan subuh. Dari jam? Ya, itu nggak keluar. Saya langsung ambil baterai, saya masuk ke bawah jembatan. Saya cari, itu nggak ada. Tapi bukti nyatanya sampai sekarang tuh nggak pernah kelihatan lagi. Oh gitu. Iya gitu. gitu. Bapak melihat lampu odong-odong, ya. Begitu ditunggu nggak hilang-hilang, disamperin udah nggak ada gitu ya, Pak ya? Gimana? Disamperin sudah nggak ada. Nggak ada ya. Gitu nggak ya? ada. Oh, ya. Itu di daerah Watu Tumpang. Watu Tumpang. Ya. Nah, pernah nggak sih Bapak menerima pesanan dari orang hajatan atau Pak ini aku mau pesan jumlah sekian ratus tusuk, pernah enggak, Pak? Oh, itu kalau masalah pesanan itu ya musiman. Ya musiman. Kalau ada orang lagi menikahkan itu kadang-kadang ya bisa dibeli separuh gitu. Iya, bisa dibeli separuh. Tapi kalau enggak ya biasa, jualan biasa gitu. Gitu. Ya itu pesen langsung ke Bapak atau waktu Bapak pas jualan langsung di situ langsung dipesan, Pak? Itu bukan pesanan langsung ke rumah tuh enggak. Jadi pas, saya jualan ketemu sama orang yang lagi punya hajat. Iya, punya hajat. Lah, itu lalu saya dipanggil gitu. Dipanggil gitu ya.
Kalau berjualan selain di sekolah-sekolah, berjualan di tempat hiburan-hiburan pernah gitu nggak Pak? Ada misal ada tontonan kuda lumping, Bapak ke sana gitu. Oh, saya nggak pernah, Oh nggak pernah nggak ya? pernah. Misalnya gimana ya? Saya pikir lagi kalau jualan di hiburan, tempat di hiburan itu, eh, kalau saya pikir itu sekian jam saya nongkrong belum dapat duit. Tapi kalau saya berjalan ya tas 10.000 atau 5.000, ya mungkin barang saya udah berlaku gitu loh. Oh gitu ya. Ya, Daripada nongkrong di tempat hiburan, Bapak lebih memilih untuk berjualan jalan aja gitu ya. iya, Jangan nongkrong di iya. tempat hiburan. Berarti udah pernah Pak nongkrong di tempat hiburan? Sudah pernah ngalami gitu? Eh, itu udah, Sudah ya. iya Dan ya kurang lebih 1 jam. Jadi jam 1 hiburan mulai, saya nongkrong, penonton sangat banyak. Saya penasaran gitu loh. iya. Nah, setelah saya penasaran, saya masuk ke lokasi itu, saya nongkrong 1 jam, cuman 2.000 perak. 2000 perak. Ya, Berarti lebih daripada nongkrong 1 jam cuma dapat 1.000 mending kita jalan aja ya ya, Pak ya. Untungnya lebih banyak gitu ya. iya, Nah nih Pak, Bapak kan udah berjualan cireng itu udah hampir 40-an tahun lah, ya, udah ya, empat ya. puluhan tahun lah. Ah, Kira-kira mau sampai kapan nih Pak jualan cireng? eh, saya itu masalah jualan mungkin nggak ada putusnya, Nggak ada putusnya ya? nggak ada. Selagi masih Pokoknya kalau saya masuk desa, barang saya masih berlaku. Keduanya, saya masih bisa berjalan, ya saya tetap. tetap Tapi berjualan. kalau saya walaupun barangnya ada, tapi saya udah nggak mampu lagi berjalan atau gimana, ya saya terpaksa mengundurkan diri. Gitu ya Pak ya. Jadi selama masih ada yang mau beli dan selama fisik Bapak masih kuat, Bapak Ya, masih tetap berjualan iya, begitu iya, ya Pak ya. iya. Atau mungkin nanti kalau misal Bapak pensiun bisa buka di rumah Pak. Di Oh rumah enggak, buka. Oh enggak ya. enggak. Berarti kalau udah nanti fisiknya udah nggak kuat berarti berhenti gitu ya Iya. Pak ya. Nah, selama 40 tahun berjualan cireng itu apa nih Pak motivasi Bapak kok masih bertahan aja di cireng nih Pak? Kenapa nggak pindah ke usaha lain begitu Pak? Kenapa nih Pak? Misalnya saya udah pernah masalah kita jual penghasilan jualan cireng itu bisa dapat duit setiap hari. Tetapi kalau saya mengerjakan secara kerjaan lainnya, ya 1 minggu atau 10 hari itu baru dapat duit gitu mas. Repotnya gitu. Jadi biarpun hasil saya sedikit, ya saya melanjutkan jualan cireng Oh gitu gitu ya. ya. Jadi udah pernah nyoba di kerjaan lain, Udah. tapi ternyata hasilnya masih bagus di Iya, iya, jualan iya. cireng Iya. gitu ya Pak ya. Nah, nih Pak Prianto, sekarang kan musim corona nih Pak, Iya. corona. Lah, apa Bapak masih berjualan seperti biasa atau gimana nih Pak sekarang? Musim Saya corona sekarang ini. masalah corona Oke. ya sangat sulit mas. Sangat sulit ya Iya. Pak. Nggak seperti dulu. Oke. Jadi yang saya pikir sangat sulit itu masalah mengenai jalan kakinya itu. Oh, jalan kakinya Iya. gimana nih Pak? Jadi saya waktu sekarang saya mau jualan, keluar dari rumah jalan langsung, nanti berhenti kalau ada orang beli. Oh gitu ya Pak. Ya, Karena sekarang nggak bisa nongkrong karena sekolahnya tutup ya Pak. ya, Nah gitu ya. gitu Jadi ya. yang biasa Bapak nongkrong di sekolah itu karena sekolahnya tutup jadi Bapak nggak bisa Nggak nongkrong. bisa ya. Jadi Bapak harus jalan terus malah gitu ya Pak ya. Oh. Malah lebih sulit sekarang ya Pak. Iya. Nah berarti eh, omsetnya gimana Pak? Berarti turun drastis. Gimana? Penghasilannya turun drastis berarti setelah Iya, corona iya. ini. Nah berarti pada musim corona Bapak masih berjualan, Masih ya. masih tetapi nggak seperti hari-hari biasa gitu ya Enggak, omsetnya gitu enggak. ya. Mungkin yang dibawa barangnya nggak sebanyak yang biasanya Iya, gitu iya, ya Pak. iya. Nah Pak, selain pengalaman mistis nih Pak Iya. Prianto, katanya Bapak pernah mengalami pengalaman
sampai dipalak nih Pak. Ya, Ya, ya. itu ceritanya gimana nih Pak? Ternyata gini, saya jualan di daerah Sadang. Itu saya melalui ke desa Kedunggong, Majasanga, Majayina, Gedang Keluduk, Kalilunjar, langsung di daerah Emplak. Nah setelah itu kita merasa waktunya juga siang, saya langsung pulang sampai ke Jatijekok. Tahu-tahu di situ ada anak muda 3. Nah setelah itu kalau mengatakan itu mintanya cuma rokok. Nah setelah minta rokok itu saya punya rokok 76 itu setengah bungkus, lalu saya kasihkan. Nah setelah saya kasihkan dan diterima, dia merasa masih kurang, dia langsung mengatakan minta tambahan uang, tapi saya nggak kasih uang itu. Nah setelah itu dia berdiri langsung pegang dagu saya, tiga-tiganya itu dia bicara mau selamat atau gimana Pak, minta uang aja nggak dikasih, Bapak kan baru cari uang, kasihan sama orang gelandangan nggak punya duit, saya ingin rokok yang cukup Pak, jangan gitu Pak. Saya Berarti ngancem ya saya Pak? dikasih lah. Berarti ngancem dia ya? Enggak. Maksudnya orangnya ngancem, Bapak mau gimana nih Pak, maksudnya mau selamat nggak gitu? Ya, Berarti ya, dia ya. ngancem gitu ya? Ya. Jangan gitu Mas, begini, saya capek cari uang buat nafkah keluarga, dia katanya mau cari manuk. Ya kalau dia merasa ingin merokok, rokok sudah saya kasih walaupun sedikit, tapi maaf aja Mas, setelah Mas tuh sudah saya kasih rokok, minta tambahan, minta uang itu, ya maaf lah, saya nggak bisa ngasih. Misalnya uang itu untuk penghasilan saya, itu untuk nafkah keluarga saya. Kalau uang saya itu hasilnya nanti diminta sama dia, pulang saya kosong, keluarga saya gimana Mas? Coba pikir aja lah. Iya, Coba terus pikir aja. setelah dibilang gitu, Nah setelah begitu dia bangun, berdiri, pegang badan saya yang 2 itu, bicara, gimana sih Pak, minta selamat tuh enggak sih, mau pulang tuh enggak, jangan gitu Mas, kasihan, jangan gitu lah, benar-benar jangan gitu, kasihan lah sama saya, ya orang rekasa saya gitu. Nah setelah gitu, tapi saya otaknya sambil mikir gitu. Nah setelah minyak sudah mendidih, saya buka, langsung saya angkat, langsung saya gulurkan. Nah setelah itu yang 1 jatuh, yang 2 itu lari. oh gitu ya. Ya. Nah waktu itu yang malak itu bawa apa nih Pak, senjata apa? Itu yang main-main golok itu. Oh main-main golok. Iya, yang main-main golok itu. Oh. Yang 1 itu ya kelihatannya benar-benar bawa golok. Bawa golok ya? Iya, bawa golok. Sama bawa senjata angin. Oh tembak. Ya. Oh jadi waktu itu Bapak punya pikiran untuk ini ada minyak yang masih mendidih, Ya. terus Bapak lemparin aja ke Ya, orangnya gitu ya? itu demi untuk menyelamatkan diri saya, supaya saya bisa pergi dari situ gitu. Iya, iya. Nah setelah disiram, kena berapa orang tuh Pak? Itu 1 orang. 1 orang yang Ya, kena. yang 2 lari, yang 1 jatuh. Misalnya luka. Oh. Ya, luka itu. Di bagian mana nih itu, Pak? Cuman pakai baju kaos tuh kutang. Oh. Jadi kena gitu. Oh kena ya? Ya. Itu yang pakai jaket, saya nggak merasa wah ini kalau yang pakai jaket ya minyak saya itu nggak cerdas. Tapi kalau yang pakai kaos kotang ya mungkin bisa cerdas di badan gitu. Ya yang saya arah itu yang pakai kaos kotang itu. Oh. Ya, 1. Begitu disiram pakai air mendidih, kemudian langsung kena kesakitan. Ya. Terus yang rambut panjang yang kelihatannya sangar sekali itu. Yo, yang kena ya, Ya, gitu. yang kena itu. Lah terus yang 2 lagi? Yang dua itu lari. Oh langsung lari ya Pak lari, ya? Oh terus Bapak langsung ikut lari? Ya saya setelah itu berhenti dulu. Oh berhenti. Iya berhenti dulu. Saya mengawasi orang yang lari, dan saya melihat orang yang jatuh. Itu keadaan bagaimana lukanya.
parah atau enggak gitu. Mm-mm. Tapi kelihatan itu parah, misalnya langsung digosok. Oh gitu ya. Iya, Oh. pakai kaosnya itu loh, Mm-mm. misalnya. Nah, setelah itu saya pikir lagi, saya kalau saya nunggu-nunggu orang ini, apa gunanya saya? Lebih baik saya pergi. Nah, tapi saya mengamati orang dua itu yang lari itu menginjak jalan yang waktu itu untuk berangkat saya. Jadi saya nggak berani meneruskan. Oh gitu. Nah, saya pikir itu kalau menghadang di bawahnya, itu saya bisa ketemu lagi, gitu. Nah, lalu saya balik ke atas lagi, saya melalui jalan yang sampai ke desa Kewarasan. Kewarasan. Ya, sampai Kewarasan, langsung saya belok kanan, langsung sampai Sadar. Nah itu guys pengalaman dari Bapak Prianto. Begitu panjang ya guys, ada pengalaman yang mistis, ada juga pengalaman yang mengerikan juga nih Bapak Prianto sampai di talak gitu ya Pak. Nah, itu guys perjalanan beliau Bapak Prianto selama berjualan cireng selama 40 tahun kurang lebih Pak ya. Nah, kalian bisa ambil sisi positifnya, kalian bisa ambil motivasinya. Semoga video ini bisa memberi semangat kepada kalian buat tetap terus bekerja, jangan patah semangat. Demikian dari saya, PSK Official dan Bapak Prianto. Apabila ada salah, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.